Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ya, di pertemuan untuk mata kuliah pemrograman multi-tiers itu di pertemuan 11 ya untuk ini. Oke, untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang report atau untuk generate laporan. Kalau minggu sebelumnya itu mengenai tentang reportnya itu menggunakan library DOM PDF untuk ekspor menggunakan PDF. Nah, kalau untuk yang pada malam hari ini yang akan saya bahas yaitu untuk report generate-nya menggunakan Excel itu dengan library website Excel yaitu dari Laravel. Oke, langsung saja untuk pembahasan dari materinya. Kita Oke, yang di Google Meet apakah sudah terlihat untuk screen saya? Sudah, Pak. Oke, ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk menggunakan generate report menggunakan library dari Excel ya di Laravel. Tahapannya tidak berbeda jauh dengan saat kita menggunakan yang sebelumnya itu PDF. Oke. Yang pertama di sini saya masih menggunakan untuk model yang sama yaitu pegawai. Karena di yang sebelumnya itu juga untuk yang generate menggunakan PDF kita juga menggunakan untuk model tabel pegawai atau data pegawai. Kemudian yang ini nanti ya kalau misalnya ada yang belum sempat membuat, mungkin saya ulas lagi. Saya ulas sedikit lagi. Yang pertama untuk script yang pertama itu untuk kita membuat generate model dan juga langsung membuat script untuk migration create table pegawai. Jadi dengan ada tambahan parameter atau script min m ya. Kalau normalnya kan untuk membuat model itu hanya PHP artisan make model baru nama modelnya. Karena ada min m, ini ada tambahan kita langsung membuat file migration. Jadi ada dua file tercreate, itu model, kemudian file migration, itu adanya nanti di app model dan juga satu lagi di database migration baru nama file migrationnya. Nah, baru kita tambahkan script, contohnya di sini ada nambahin field dengan tipe data string yaitu untuk kolom nama, email, alamat, telepon dan pekerjaan. Oke, kalau dilihat untuk di scriptnya yaitu kurang lebih kayak untuk script yang ditambahkan di migration database
nanti setelah tercreate yang ini kosong, jadi cuma hanya ada ID dan timestamp untuk file migration ya. Nah, di sini kita nambahin 5 field baru, contohnya nanti di pastekan atau diketik di dalam skema create, ini nama tabelnya yang akan dibuat. Nah, jadi akan seperti ini. Di atasnya ID, kemudian nama-nama field yang baru, timestamp ini yaitu untuk generate kapan datanya di-create dan di-update. Oke, kemudian di sini baru setelah itu kita jalankan perintah di terminal atau command prompt. Sebelumnya kita harus masuk ke dalam project terlebih dahulu. Itu nanti jalankan perintah pp artisan migrate ya. Nah, di sini kalau misalnya belum terlihat terminalnya, anggaplah di sini terminalnya belum terbuka. Jika menggunakan text editor Visual Studio Code, kita bisa buka di menu terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini otomatis sudah langsung ditujukan ke foldernya ya, yaitu portfolio ya. Oke, kemudian setelah itu jalankan migrate, nanti akan tercreate table baru di database ya. Oke, di sini di modelnya kita update nih, misal tambahkan 2 script baru atau 2 baris script ya. Yang pertama protected table pegawai, yaitu untuk ya melindungi table yang nantinya dipanggil di kelas ya. Kalau tidak menggunakan protected ininya table, biasanya di sini pakainya pegawai ada S-nya ya. Kalau Laravel itu defaultnya dia ketika kita migrate table atau generate itu pasti ada akhiran huruf S di belakangnya ketika generate table. Itu secara default dari Laravel. Nah, makanya di sini untuk secara panduannya saya buat apa namanya? Saya buat sesuai dengan ya, mungkin penulisan di kita ya, bahasa Indonesia gitu, untuk tabelnya ya. Kemudian viewable, protected viewable. Jadi kalau viewable hanya field-field atau inputan yang kita masukkan di sini itu yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai di model. Misalnya kalau kita manggil modelnya pegawai, kemudian misalnya dengan query atau di for each, misalnya for each-nya value ID dari pegawai, ini nggak bisa. Jadi nantinya itu akan mungkin bisa ada error atau semacamnya ya. Nah, makanya untuk yang saya gunakan kurang lebih untuk model itu seperti ini ya. Ya, pakai yang tadi gua ada. Kemudian untuk array-nya di sini dikosongkan saja. Jadi tidak perlu diisi. Jadi semua field yang ada di tabel tersebut bisa kita gunakan. Oke, kemudian setelah itu karena sudah ada tabel atau data model pegawainya, di sini nanti yang belum bisa diikuti. Oke, di sini untuk membuat data dummy atau data faker ya, di sini kita bisa menggunakan seeder dari PHP Artisan ya. Itu perintahnya PHP Artisan make seeder. Ini nama file seedernya ya, pegawai seeder. Jalankan di command prompt. Nanti setelah berhasil, untuk filenya akan berada di database sheets, baru nama filenya ya. Oke, di sini nanti tadi database,
kemudian sheets pegawai ya. Nah, di sini kita nambahkan nantinya kalau di sininya ada kita menggunakan use tracker ya. Jadi untuk membuat data palsu atau data dummy ya sebagai testing saja. Kemudian di sini tambahkan fungsi ya, tambahkan function. Ya. Kalau awalnya ketika bikin atau generate file seeder, biasanya di sini kosong, hanya ada seperti ini. Nah, makanya di sini ditambahkan script pertama memanggil seeder dengan kelas faker ya. Di sini defaultnya seperti ini, jadi create ID ya. Kemudian kita looping berapa banyak data, kita for ya. Kita looping di sini 50. Jadi di sini nanti akan tercreate 50 data dummy. Kemudian di sini DB table pegawai. Kemudian insert ya. Di sini nama yang sebelah kirinya itu nama field dari table pegawai. Kemudian ini variable faker, ini untuk name, email, address, phone number, itu diambil dari field atau library yang ada di kelas faker ya. Jadi di sini diikuti saja. Kalau misalnya tidak ingin di looping seperti ini ya kita harus bikin mungkin satu-satu ya. Atau kita buat banyak data dalam bentuk array, nanti dipanggil di sini ya sesuai parameter. Kalau tidak ingin menggunakan faker. Misalnya data asli tapi kita generate langsung sekaligus. Kemudian untuk mengenerate-nya di sini perintahnya pp artisan db seeder kelas pegawai seeder. Maka akan tampil ya data atau tercreate datanya sebanyak yang kita buat di sini yaitu 50 data ya. Oke, di sini lanjut untuk sekarang ke Excel-nya ya. Nah, di sini tahap selanjutnya itu kita harus mendownload library Math Website menggunakan Composer. Kemudian jalankan perintah berikut ya. Composer require Math Website /Excel ya. Jadi di terminal seperti ini, Composer require Math Website Excel ya. Nanti di sini akan terdownload library untuk menggunakan Excel ya. Jangan lupa harus ada internet juga ya, karena dia ngambilnya dari luar. Oke, di sini sudah ada ya, berarti sudah tercreate menggunakan versi 31 dari Math website-nya. Oke, kemudian setelah itu di sini di file atau di folder config, kemudian di file app.php, di sini kita nambahin pada bagian provider dan alias. Itu pada provider dan alias. Di sini nambahin Math website untuk service provider, kita copy, kemudian ke folder config, kemudian file app.php. Nah, di sini cari tadi provider ya. Sini provider kita letakkan di paling bawah saja. Paste udah, kemudian baru yang aliasnya ya. Yang Excel untuk kelas Excel-nya. Itu di parameter aliases ya. Oke, kemudian setelah itu, nah bedanya di yang PDF sama Excel, kalau PDF kita nggak harus publish
providernya dari lokal kita ya. Jadi agar terdaftar sebenarnya tujuannya. Kalau untuk yang Excel, kita harus ada proses untuk bikin file pengaturan Excel atau setting di Excel secara otomatis dengan perintah untuk publish ya. Nah, di sini perintahnya itu PHP Artisan vendor publish, kemudian dipanggil providernya, kemudian yang baru kita tambahkan yang tadi ya, mat website, Excel service provider, yang ini ya. Jadi untuk didaftarkan ya. Kayak di sini di copy, kemudian dijalankan di terminal atau command prompt. Nah, setelah itu dia akan nambahin beberapa file baru ya. Pertama di sini mungkin copy file dari providernya si My Website ini ke vendor, kemudian My Website, Excel, dan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 file yang di copy dari vendor My Website ke Stubs export model ya. Ini mungkin ke luar ya. Nah, jadi untuk publish seperti itu. Oke, kemudian setelah itu di sini perintah selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu membuat kelas export ya pada project. Dengan perintah di bawah ini, perintah ini bertujuan untuk membuat ekspor pada Laravel dan model yang digunakan adalah pegawai. Jadi di sini kita bikin directory dan file export. Nama file exportnya yaitu pegawai export. Kemudian modelnya yang digunakan model pegawai. Jadi di sini langsung kita bikin satu agar coba dulu nanti bedanya ada di mana ya. Di sini sudah tercreate ekspornya. Tadi ekspor ada di, kalau dicek ya, di folder app, folder ekspor, baru nama file pegawai ekspor setelah kita jalankan atau execute perintahnya. Kayak di sini di app, kemudian, nah di sini ekspor ya. Di sini ekspor, nah nama filenya pegawai ekspor. Kemudian karena kita ada tadi nambahin di belakangnya model pegawai, ya. Ada model pegawai, maka di sini otomatis menggunakan model pegawai. Kalau kita nggak pakai itu, biasanya di sini nggak ada sebuah model yang dipanggil. Kemudian untuk returnnya mungkin di sini masih kosong ya, masih seperti ini. Jadi kalau tidak ada tambahan satu parameter model pegawai ini. Oke, ini pertama model pegawainya, kemudian namespace, app, export. Nah, di sini lokasi file pegawai export.php ada di folder tersebut. Kemudian ini nama kelasnya yang nantinya dipanggil atau digunakan di controller. Kemudian return atau mungkin respon balikan setelah dipanggil kelasnya ya. Ini model pegawai, kemudian kita panggil semua data dengan all ya, dengan query atau parameter all. Sebenarnya bisa juga menggunakan get. Di sini pakainya all, get sama all biasa sama memanggil semua data ya. Nah, ini untuk yang tadi ya, yang file pegawai ekspor. Oke, di sini ada penjelasan
dan sudah terisi otomatis. Nah, di sini untuk return pegawai, all-nya berfungsi memanggil semua data yang akan diekspor. Ya. Nah, kemudian di sini baru kita buat controller ya. Root dan controller. Jika controllernya belum ada, nanti dibuat. Di sini nambahin satu di sini karena saya udah ada sebelumnya untuk root, cuma yang belum ada untuk ekspor Excel-nya ya. Di sini akan saya tambahkan itu pada folder root, kemudian file web.php ya. Nah, di sini jadi satu yang dengan pegawai. Di sini root, kemudian metodenya get, kemudian ini untuk URL-nya ya atau root-nya yang akan kita klik dan dipanggil. Ini pegawai slash kemudian parameter tambahannya yaitu ekspor Excel. Kemudian satu lagi controller yang digunakan pegawai controller add. Nah, untuk yang saya gunakan nanti di pegawai controller ini menggunakan function atau metode cetak Excel. Di sini untuk root sudah saya tambahkan satu lagi. Ini untuk yang root satu lagi, untuk yang pegawai. Oke, kemudian di sini nambahin script pada function index dan cetak Excel jika belum ada ya. Jika belum ada. Kemudian di sini ada use app pegawai, model pegawainya. Nah, di sini kita nambahin sebenarnya di sini ada dua ya. Pegawai ekspor itu pegawai ekspornya, kemudian library dari Excel-nya ya. Di sini kita panggil, kita tambahkan dua use ini ya. Itu di file controller, pegawai controller. Di sini di atas kelas atau sebelum kelas. Oke, kemudian untuk indeks di sini udah saya ubah-ubah ya, udah saya custom lagi. Udah saya ubah, kemudian kalau misalnya belum diubah, ya kurang lebih nanti seperti ini ya, untuk yang function method indeksnya. Oke, di sini untuk function Excel, di sini kurang lebih hanya ada satu baris. Ini untuk secara sederhananya ya. Sini akan saya buat public function setup Excel. Kemudian return yang dipanggil yaitu library Excel. Kemudian ketika diklik URL-nya akan langsung download ya. Excel. Kemudian download. Nah, di dalam download parameternya ada. Jadi bikin ya file baru lah gitu. Generate file baru dengan memanggil file export ya. Kemudian di sini parameter kedua yaitu nama file yang akan di-generate. Oke, di sini new pegawai export. Kemudian nama file misalnya data pegawai.xl sx ya. Oke, di sini ini kalau merah-merah ini dari extension VS Code saya. Mungkin kalau teman-teman pakai yang text editor lain atau
Mungkin di extension Visual Studio Code-nya tidak ada ini ya, tidak masalah gitu. Sama bisa berjalan ya. Ini dari extension text editornya. Oke, kemudian di sini setelah controller, model, root sudah dibuat. Di sini terakhir kita akan membuat satu buah file view ya, untuk menampilkan data pegawai dalam view data table. Dan tambahkan tag HTML untuk export Excel ya. Oke, di sini untuk view-nya sudah ada ya dari pertemuan sebelumnya. Itu ada di pegawai.blade.php ya. Pegawai.blade.php. Nah, di sini ada yang untuk cetak PDF 1 ya. Nah, di sini saya mau nambahin satu lagi. Ini menggunakan tag href ya. Di sini untuk URL-nya atau root-nya tadi pegawai / export Excel ya. Kemudian kelasnya di sini pakai kelas untuk CSS-nya ya. Button sukses misalnya. Kalau yang PDF pakainya primary, biasanya hanya beda di warna ya. Button sukses, kemudian target blank. Nah, kalau target blank nanti akan terbuka sebelahnya di tab baru. Gitu. Akan terbuka sebelahnya tab baru. Kalau pakainya PDF, terbuka di tab barunya, dia tampilan PDF-nya. Gitu. Kalau export Excel biasanya langsung download. Target blank, kemudian di sininya export Excel ya. Oke, setelah itu di sini sudah nanti bisa yang belum membuat bisa dicoba ya. Di sini saya udah ada itu data pegawai, semua data. Ini field apa saja yang dipanggil dan yang diekspor juga ini nantinya semua data ya yang ada pada pegawai ekspor. Nanti misal kalau kita mau data apa saja yang mau diekspor, kita bisa maintain atau ngubah-ngubahnya di file export ini ya. Kita coba secara keseluruhan dulu. Di sini saya belum running untuk SAMPP-nya ya. Oke, sambil menunggu SAMPP running, di sini saya jalankan untuk service dari Laravel-nya. PHP Artisan Serve ya. Oke, di sini saya coba dulu. Oke, di sini sudah jalan. Tadi URL-nya pegawai ya. Pegawai. Oke, di sini ada dua. Oke, kalau yang PDF, kalau kita target blank-nya ya. Target blank di sini, nah dia akan, ya berarti di sininya kayaknya di pengaturan untuk PDF-nya kebuka atau ke download langsung ya. Sebenarnya kalau bisa, saya pernah juga custom itu untuk yang lebih kompleks lagi, jadi dia di preview dulu gitu. Jadi ya target blank-nya itu fungsinya salah satunya untuk preview dulu. Sebelum nanti biasanya kan ada
print atau download ya biasanya. Kalau di ini. Kemudian untuk yang export Excel, ya sama pakai target blank juga salah satunya, ya mungkin untuk mengetahui apakah function tersebut bisa jalan atau enggak. Nah, di sini sudah terdownload ya datanya, data pegawai, nama file, dan ini datanya ya. Ada total 50 data. Nah, ini kalau kita ya secara default ya menggunakan ekspor dari Laravel ya. Sebenarnya bisa di custom lagi, itu lebih kompleks lagi ya sebenarnya secara pengaturannya. Misalnya di documentation ya. Documentation Laravel Excel. Ini ada untuk import sama ekspor. Jadi sebenarnya lebih banyak nih. Nah, yang pertama ekspor. Pertama ekspor menggunakan collection mungkin format ya, ekspor format. Nah, di sini untuk tipenya ekspornya XLSX. Ini ada yang CSV ya. Ini nama filenya. Nah, ini kalau kita belum manggil library dari provider Excel-nya ya. Jadi ditambahkan di parameter download ini. Makanya di sini ada /met website. Kalau kita belum manggil di controllernya di sini. Jadi kita nambahinnya. Kalau di sininya kita belum panggil, nah di sini kita manggilnya ya kurang lebih seperti ini. Nah, bagusnya kita letakkan di atas saja. Jadi ya scriptnya agak lebih sedikit dan ini hanya sekali aja. Oke, kemudian ini untuk format-format Excel yang di-download ya. Kemudian untuk di sini ada custom column ya. Nah, kolom apa saja? Ya mungkin ada kolom B dan C misalnya. B dan C ini tipe datanya harus, contohnya di sini formatnya tanggal. Yang B harus tanggal, gitu kan. Kalau selain tanggal mungkin error kan. Kemudian di sini harus angka atau nilai mata uang atau rupiah contohnya, atau currency. Di sini bisa digunakan lebih jauh lagi ya. Nah, di sini saya ada ya mungkin contoh untuk ekspor Excel yang lebih kompleks ya. Oke, di sini ada untuk ekspor Excel-nya lebih kompleks lagi. Jadi di sini tuh ada, saya manggil beberapa atau untuk membuat beberapa sheet ya. Jadi di sini nantinya ada sheet apa, kemudian yang kedua, ketiga nama sheet-nya sheet apa. Jadi ada per sheet lagi gitu. Nah, di sini dipanggil ada di sheet, kemudian di sini parameter sesuai mungkin pakai pencarian dari aplikasi ya.
Misalnya mau cari berdasarkan tanggal, datanya atau berdasarkan filter apa, di situ tergantung kebutuhan. Di sini agak lebih kompleks ya. Oke, di sini untuk pengaturan ya, kurang lebih sheet yang digunakan sheet apa saja. Ini dipanggil untuk script export Excel yang sheet lagi ya. Oke, untuk yang sheet-nya tadi ada di folder sheet biasanya. Nah, ini contohnya ya. Ini lebih kompleks ya dari yang standar untuk yang ini. Oke, di sini ada view, construct, kemudian kita ngatur menggunakan query. Di sini ada beberapa query ya, satu tabel dan query join, left join, kemudian pakai rank, date, dan where in. Ini data yang ditampilkan kita pakai perintah select ya dari Laravel-nya. Kemudian ini untuk heading ya. Heading di sini kita generate di sini untuk di atas ini. Jadi sebelum angka 1 atau data pertama, row 1 di sini ada headernya. Itu nama headernya apa? Misalnya nama data, nama pegawai, kemudian email gitu. Itu header ya. Kemudian di sini di generate untuk rank headernya dari sel berapa sampai sel berapa ya. Dan title untuk stringnya di sini yaitu sebagai nama di sheet ya. Ya kurang lebih untuk yang agak lebih kompleks seperti ini ya, yang pernah saya buat. Oke, untuk yang sederhananya ya untuk belajar apakah datanya bisa diekspor atau enggak ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di materi ya kurang lebih yang tadi ya. Kita bikin file ekspornya yang sederhana seperti ini. Tadi kan ini manggilnya 50 data ya. Kalau coba saya panggil hanya 20, apakah bisa dia? Di sini error ya ternyata. Oke, berarti di sini untuk limitnya biasanya ada get, saya lupa get limit, getnya di depan atau di belakang. Ini kayaknya ada get di belakang. Oke, saya coba lagi. Ya, ini di belakang ya. Limit, kemudian baru get. Oke, terdownload. Ya, datanya 20 ya. Jadi kita bisa custom lagi. Oke, kalau misalnya data kita hanya memanggil atau generate, misalnya kita di sini pakai filter ya. Di sini ada filter misalnya nama pegawai. Ini nama pegawai ada contoh, misalnya Rudi, coba ya. Rudi, kemudian di sini pakai where, kemudian name-nya name, kemudian di sini where-nya where like saya lupa query-nya. Ya, where like ya seperti ini ya. Jadi kita nyari, misalnya di sini ada fitur search,
sebelum ekspor, jadi kita ngetik nama pegawai siapa yang mau diekspor misalnya. Jadi kita ketik Rudi misalnya. Di sini name, kemudian parameter kedua yaitu biasanya like, ini sama kayak query di SQL. Kemudian sini itu untuk ini belum ada tanda semikolon ya. Dan di sini persen yaitu untuk misalnya Rudi ini misalnya namanya di tengah-tengah, kemudian di depannya ada nama atau kalimat lain atau kata lain, jadi tetap akan kepanggil. Nah, jadi untuk persen yang terakhir di sini, jika nama Rudinya tetap di tengah, tapi di akhirnya ada maupun kosong atau ada nama atau kalimat lain, tetap akan kepanggil gitu. Kalau kita hanya menggunakan where name kemudian tanpa like atau seperti ini, jadi hanya inputan atau nama Rudi saja gitu yang akan kepanggil sesuai inputan. Di sini ya Rudinya R-nya kecil, kemudian di sininya datanya coba saya cari Rudi, di sini cuma satu ya, jadi yang mungkin aja di sini nggak kepanggil ya. Saya coba dulu ya. Oke, di sini kayaknya kolomnya namanya nama ya harusnya. Oke, kolomnya namanya nama, nama fieldnya. Nah, di sini nggak akan kepanggil karena si Rudi ini nggak ada gitu. Si Rudinya ini nggak ada. Kalau kita pakai like, yang ada kata Rudi, pasti ya ketemu. Kalaupun nggak ada ya berarti memang nggak ada. Where name, nama ya. Sorry. Ya, di sini masih belum ketemu. Mungkin di sini ada sensitif ya. Mungkin di sini harus saya coba R besar. Nah, di sini baru ketemu nih. Nama data yang ada Rudinya ya. Baru ketemu. Ya, mungkin di sana datanya atau query-nya sensitif. Jadi sehingga dia baru bisa sesuai dengan yang ada seperti ini, R-nya besar ya. Coba kalau RU aja, apakah tetap kepanggil satu atau ada beberapa data? Kayak tetap kepanggil ya, karena ada kalimat RU yang besar ya, Rudi sini. R besar, LU kecil ya. Ya, jadi sini kita bisa nge-custom lagi. Bukan hanya langsung semua data, tapi bisa juga contohnya di sini untuk menggunakan pakai, bisa kan mungkin sebelum generate ada filter ya, atau berdasarkan rank date misalnya. Itu ya bisa pakai ini where between where atau where date ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita baru pertemuan 11 ya, masih ada 2 lagi sebelum UAS ya. UASnya tetap ya kita presentasi. Ya, mungkin saya mau infokan karena mata kuliah saya yang satu lagi itu proyek aplikasi, itu udah tinggal UASnya aja, tinggal pertemuan 14. Jadi di minggu depan hari Senin di sesi kedua mungkin saya gunakan untuk kelas pengganti multiters ini ya, untuk pertemuan 12-nya.
Sampai sini ada yang tanyakan, ya untuk di presentasi proyeknya aplikasi di sini nanti kan ada kan harus ada generic report ya. Boleh pakai PDF, boleh pakai Excel ya. Boleh pakai PDF, boleh pakai Excel. Ya salah satu ya, kalau mau dua-duanya silahkan. Tadi sederhananya seperti itu, langsung ekspor Excel ya, langsung semua lebih simpel ya. Kalau kita pakai PDF, kita harus bikin uh, view untuk di PDF-nya ya. View untuk di PDF-nya. Kalau di Excel untuk sederhana, ya udah tinggal pilih semua, ya udah semua data. Kita kan nggak bikin uh, view-nya ya. Sebenarnya bisa bikin view lagi agar lebih kompleks, tapi yang sederhana juga tidak apa-apa. Oke, di sini akan saya update untuk source code-nya ya. Oke, nanti bisa dicek. Kalau nggak salah saya sudah pernah share ya di sini GitHub. Nah, di sini sudah saya pin, mungkin nanti bisa dicek ya untuk ya source code terbarunya ya di situ. Ya, di sini materinya juga sudah saya upload di e-learning. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin kalau mau explore di sini tentang dokumen Laravel Excel ya. Di sini ada bagian import dan export. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau nyoba lebih dari satu sheet yang diekspor. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini kita harus nambahin use made website-nya export table dan multiple sheet. Jadi bisa dicek di docs.laravelexcel.com atau di pencarian documentation Laravel Excel. Nah, di sini misalnya berdasarkan filternya per tahun, contohnya. Kemudian ada berapa sheet ya nanti di sini. Di sini dibuat dalam bentuk array, berarti di sini ada 12 contohnya. Karena dia di looping for mon 1 ya. Mon kurang dari sama dengan 12, jadi nanti akan ada 12 bulan. Kemudian ini untuk di file sheet-nya, export sheet-nya, atau per sheet, di sini ada parameter bulan dan tahun ya. Terus invoice ya, di sini query berdasarkan tahun dan berdasarkan bulan ya. Kemudian ini untuk nama title di sheet-nya mon, kemudian nama monnya bulan berapa gitu. Misalnya bulan 1, 2 atau sekian. Nah, kemudian ini yang dipanggil di dalam controllernya ya. Yang di dalam controllernya yang ini terakhir. Nah, ini tahun 2018 parameter ya di sini. Kita naruh parameter di file ekspornya ya, atau di parameter ekspornya.
Oke, ada yang mau tanyakan yang di kelas atau yang di room Google Meet? Oke, untuk mengingatkan kembali hari Senin saya gunakan untuk kuliah pengganti multiters di pertemuan 12. Ya, hari Rabunya tetap pertemuan 13 untuk yang multiters. Jadi ya minggu depannya atau minggu depannya lagi bisa digunakan untuk presentasi. Ya, disiapkan dari sekarang, masih ada waktu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Saya tunggu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa di grup atau di personal chat jika ada pertanyaan. Oke, saya tutup untuk perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.